Jadi ngefans sama Rara, selalu ingat Tuhan, itulah hal yang harus dicontoh. Ya, selalu, dia tuh selalu apapun yang terjadi dengan dirinya tuh, dan itu gift menurutku. Kalau di Al-Quran tuh gini, ku imankan bagi yang ku mau. Nah, ku yakinkan bagi yang ku mau. Jadi ada dua manusia dalam yakin dengan Allah. Pertama dengan perjalanan hidupnya, yang kedua karena diyakinkan oleh Allah itu sendiri. Nah, Rara tuh kedua-duanya, perjalanan hidup pontang-panting. Iya. Nah, gitu. Itu ya Rara tuh itu. Jadi ketika baca judulnya sudut pandang Ferry Cowboy tentang Lady Rara, pasti cerita tentang musiknya kan. Nah, gue nggak mau cerita tentang dia nyanyi. Karena kalau nyanyinya ya nggak bisa dibedah lagi. Ya. Kalau ada yang bertanya-tanya kenapa dia begitu fenomenal. Dan sampai hari ini menurutku dia tetap disegani sebagai seorang penyanyi baru. Nah, Rara tuh gini. Ngumpul misalnya, makan, menurutku ya itu yang kurasakan. Mudah-mudahan salah karena gue nggak pernah ketemu dia. Gitu. Misalkan makan, teman-temannya dulu, nah, padahal dia tuh the best gitu, paham nggak? Dia tuh keren nyanyi, tapi dia tetap aja ngelayan yang lain, kayak bukan dia yang superstar. Nah itu orang-orang kayak gitu tuh kalau bukan karena tuntunan dan bimbingan Tuhan mah nggak mungkin bisa begitu mah. Kenapa Rara dituntun dan dibimbing, aku enggak? Kan gitu misalnya. Ya, kalau setelah Ferry Cowboy cerita gini, Rara dituntun karena dikehendaki gitu kan? Iya. Ya. Yang lain? Nah, yang lain kenapa nggak seperti Rara? Gitu? Kenapa Rara, cuma Rara aja? Rara itu karena dia ingat dengan Tuhan. Ingatlah kepadaku dimanapun engkau berada. Zikir Allah gitu. Ingat Allah. Nah, menjadi selalu ingat Tuhan dalam setiap saat itu ini ya. Nah, kenapa ini supaya kita mengerti. Jadi kata orang sakitnya mati itu 400 kali bacokan pedang. Nah, cerita-cerita zaman dulu. Tapi bisa tidak terasa sakit. Nah, itu dia. Gimana caranya? Jadi suatu hari Allah perintahkan Fulan bin Fulan udah saatnya kembali kepadaku. Mau diambil lah nyawanya. Dari depan tidak bisa malaikat tuh, dari atas tidak bisa, dari bawah tidak bisa, dari kiri tidak bisa, dari kanan tidak bisa. Balik lagi dia ke Tuhan, tidak bisa. Ya Allah ya Rabbi, aku tidak bisa mengambil nyawanya. Gimana caranya? Kata Allah, tulis namaku di telapak tanganmu. Tunjukkan kepada yang akan kembali kepadaku. Begitu ditulis malaikat nama Allah di telapak tangannya, ditunjukkan kepada Fulan, dengan sendirinya keluar nyawanya dari badannya. Malaikat nanya lagi, kenapa bisa begitu ya Allah, kan nggak nyampe kan malaikat ke situ. Apalagi manusia. Nah, manusianya suka sok tahu gitu. Tuhan tuh diukur-ukur gitu. Malaikat aja kebingungan. Kata Allah, karena kamu bingung ya karena terjadi seperti itu. Iya, kenapa bisa seperti itu? Di setiap saatnya, bahkan tarikan nafasnya, dia selalu ingat kepadaku. Di luar dari apa yang telah ditentukan. Oh, itu. Nah, itulah the power, kekuatan hidup. Ingatlah kepada Tuhan. Nah, ini ingat Tuhan aja repot, tapi permintaan terhadap Tuhan na'udzubillah halakah banyaknya. Ingatnya satu, ya ingatnya aja, mengingat aja susah gitu. Tapi permintaan tuh dari sini
Dari Ingatnya sekali, keinginannya berkali-kali. Nah iya, nah itu. Nah, dan itu pun juga dicontohkan oleh, jadi kalau di Islam itu ada nabi namanya Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu laki-laki terganteng di zaman itu terkeren, terganteng. Adalah perempuan-perempuan ngupas buah apel. Nah, begitu Nabi Yusuf lewat, luka jarinya, nggak terasa. Saking ngelihat Nabi Yusuf keren tuh. Saking cintanya dirimu, saking cintanya hambaku kepadaku karena mengingatku, tidak terasa dia sakitnya. Saking ingin cepat bertemu aku. Nah, itu. Sayangnya jarang diceritakan kayak yang begini. Karena dianggap ini pemahaman tingkat tinggi. Padahal biasa aja. Yang diceritakan hukumannya aja ya. Nah, lo ngerti nggak yang gue ceritakan? Ngerti. Berarti nggak tinggi kan? Yang bercerita aja menganggap itu tinggi biar dihormati. Ya kan, coba yang nonton di sini ngerti nggak? Ngerti kan? Lo ngerti nggak? Nah, berarti nggak tinggi. Yang ngajarin ngaku tinggi biar dia dihormati. Nah, dasar-dasar cerita bertuhan seperti inilah yang membuat orang ingin bertuhan. Tapi rata-rata hukuman mulu kayak dia tangan kanan Tuhan. Padahal dia sendiri munafik. Gitu. Nah, menurutku Rara itu seperti itu. Karena memang diperintahkan oleh Allah. Ku ajari melalui hatimu, ku beritahu melalui hatimu, ku bimbing dan ku tuntun dirimu. Kalau kau selalu ingat aku dimanapun dirimu berada. Bahkan dulu aku pernah baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu. Ketika hambaku ingat aku sambil duduk, kata Allah itu, aku akan ingat hambaku sambil berdiri. Ketika hambaku ingat aku sambil berjalan, aku akan ingat hambaku sambil berlari. Kalau hambaku menyebut namaku dalam hatinya, akan kusebut nama hambaku di hatiku. Itu tuh nggak ngerti nggak lah? Berarti kan nggak tinggi kan? Nah, aku bingung kalau ada tinggi rendah dalam agama. Kayaknya yang ngajar tuh nggak ngerti tuh. Ya ngerti nggak? Rada pusing nggak dengan cerita gitu? Ya nggak serius. Karena kabar-kabar yang ku dengar kalau bercerita begini nih, awas jangan terlalu tinggi, nanti stres. Nah, sampai detik ini aku nggak terima itu. Kayaknya yang bikin stres tuh penjelasannya deh. Gitu. Jadi kita tuh serba salah kalau akhirnya tuh ingat Tuhan apa nggak usah gitu. Bingung ya. Ingat Tuhan hati-hati, nggak ingat Tuhan hati-hati. Makanya kata orang tua dulu, belajarlah di tempat yang benar-benar, belajarlah dengan orang yang paham. Makanya ada yang namanya domba yang tersesat. Nah iya, belajarlah dengan orang yang paham, bukan belajarlah dengan orang yang berilmu. Orang berilmu belum tentu paham akan ilmunya. Bedainnya gimana tuh orang yang, oh ini mengerti, benar-benar paham, sedangkan ini hanya tahu karena berilmu. Bedainnya gimana? Gini, kalau orang yang paham itu, setiap cerita itu selalu sebab musabab, sehingga masuk akal dalam hati pendengar. Nah, kalau berilmu itu teoritis. Gitu. Dan ujung jawabannya pasti wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi dia, nah selalu di ujungnya hanya Allah yang tahu. Tapi dia menentukan mana. Ini gara-gara lo Rara ini gue cerita kayak gini. Gara-gara Rara nih aku cerita kayak gini. Sebenarnya gue tuh ngeri-ngeri sedap cerita gini nih. Takut dianggap ma'rifatullah tinggi kan? Gitu. Gitu ya. Nah itu Rara. Jadi kekuatan Rara itu berasa banget di hatiku kalau ngeliat itu.
Oh, karena ini dia tertuntun dan terbelenggu. Selalu segala sesuatu apapun yang terjadi, dia sambungkan ke Tuhan.